Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Tapi kalau orang tuanya sugih, beda lagi. Ini maksudnya orang tua tidak punya. Kalau memang orang tuanya kaya, maka tidak ada kewajiban menafkahi, karena nafkah itu bukan uang saku. Beda, ya. Nafkah itu bukan uang jajan. Nafkah itu kebutuhan pokok, itu yang wajib. Kalau pakai uang jajan dan mau ya sakarepe, uang jajan. Ini nafkah. Jadi nafkah itu yaitu kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok yang wajib. Orang tua yang tidak punya penghasilan, maka yang mencukupi harus anaknya. Beda kalau orang tuanya sugih, umum anak pengen ngekei walaupun orang tuanya sugih, beda apa? Tapi jelas bukan nafkah itu, orang tuanya nafkah ya kehong, uang jajan pengen membahas yoko, beda apa? Tapi wajib. Maksudnya wajib kepada orang tua menafkahi, yaitu orang tua yang dimaksud sini orang tua yang tidak punya lama kasbalahuma walama, orang duit kawian itu orang duit ya. Jadi pokoknya sesuatu malah anaknya dimenafkahi dan anaknya dimenafkahi. Kemudian ilam kama al-haqu bihi ma fil haqi bil milki wa adam al-qut wa wuddi syahadah, sama dengan orke budak dan orke budak tak penting. Fa'amal walidun, adapun orang tua, fatajibu nafaqatuhum bisyartain, menafkahi orang tua itu wajib, yaitu dengan dua syarat. Ini harus diperhatikan. Fa'amal walidun, adapun orang tua, fatajibu nafaqatuhum alal-furu, orang tua ini wajib menafkahi anak. Kalau tadi anak menafkahi wong tua, saya kira wong tua menafkahi anak wajib bisa ini dengan dua syarat. Yang pertama al-fiqru waz-zaman, orang tua wajib menafkahi anaknya kalau anaknya fakir. Yang kedua, wajib orang tua menafkahi anaknya kalau anaknya lumpuh. Artinya tidak bisa kerja. Aku iswo, ya, bis balik, anaknya tidak bisa kerja, ya tetap orang tuanya yang wajib menafkahi. Atau anaknya fakir. Fakir itu apa? Fakir itu kebutuhannya tidak cukup. Itu fakir. Umpamanya butuh 100, duit didik 50.000, itu namanya fakir. Kalau miskin butuh 100, duit didik mungkin 75, itu miskin namanya. Jadi beda, fuqara masakin itu beda. Kalau fakir itu orang tidak punya pekerjaan jelas dan tidak mencukupi kebutuhan, itu fakir. Kalau miskin punya pekerjaan tapi tidak cukup, itu miskin. Makanya ada istilah dalam Al-Quran fuqara masakin. Nah, kalau anaknya fakir atau anaknya wis tua, maka orang tua anaknya tidak bisa makan. Orang tua punya kewajiban, tetap orang tua punya kewajiban. Atau anaknya lumpuh, rasanya berdaya, tetap orang tua punya kewajiban. Atau ada tambahan daripada ulama fikih, awil fikih wal juru, anaknya gila, jadi bersiar mobil, itu wong tua. Ditahaku pilih dia dihina izin falatan jibulil fuqara al-ashiha wal fuqara al-qala idatan untuk tasbih, dan al-qudrat dan tasbih al-qudrat al-mal fa'ilam yakunu untuk tasbih wajib bernafa'atuhu. Kau andaikan ada anaknya sehat, fakir tapi sehat, akalnya sehat, awalnya sehat, fa'ilam untuk tasbih, kau andaikan dia punya pekerjaan, maka tidak wajib, dia bisa usaha sendiri.
Fa'ilam yakunu dzukasbin, andaikan tidak punya pekerjaan anaknya, wajib nafaqatuhum alal maka wajib nafkahi. Andaikan tidak punya pekerjaan, sehat dengan senang, itu kewajiban bagi orang tua. Wa amal mauluduna fatajibun nafaqatuhum alal usul. Sementara bagi seorang anak punya kewajiban menafkahi kepada orang tuanya. Tadi orang tua kepada anak, sekarang anak kepada orang tua. Syaratnya itu di salah satu syarat itu dengan syarat 3 syarat. Yang pertama sebagaimana tadi, yaitu al-fitru fakir. Orang tuanya fakir, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, maka wajib bagi. Wasriqal li'ajzihim awil fikr wa zamana awil fikr wa junun. Demikian juga orang tua tadi ada tambahan kepada anak-anak yang masih kecil, ya kewajibannya orang tua menafkahi. Demikian juga orang tua yang sakit-sakit, yang lumpuh, atau orang tua yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, maka wajib bagi anak untuk menafkahi orang tua. Bukan sunnah, wajib itu. Oleh karenanya kewajiban semacam ini menjadi tanggung jawab bagi orang tua kepada anak. Lalu batasannya sampai mana? Anak menafkahi orang tua atau orang tua menafkahi anak. Menafkahi itu tidak dibatasi dengan masalah umur, tidak, tapi dibatasi dengan masalah penghasilan. Kalau anak sudah bisa menyukupi sendiri, maka orang tua sudah lebih mudah. Anak harus berkaryan, anak harus makan, punya pekerjaan. Orang tua ada. Tapi kalau andaikan anak mereka anak apa ya udah haram. Terus itu aku yang mana nih, itu jalannya nikah. Nikah dulu, perlu bisa melalui tapi orang tuanya sih ngerti, orang anak ini jatuh, orang tuanya sih mengerti. Ilmu dijalani baik. Itu bagian daripada wana fakotur rakik wal bahaim wajibatun biqadri kifayah. Kemudian berikutnya kewajiban bagi seseorang siapa saja yang dinafkahi itu rakik, budak, wal bahaim, dan juga binatang juga wajib dinafkahi. Jadi kan ngomong orang di kepangan busor, pokoknya ngomong orang di kemangan ya. Manu orang keman busone. Dikatakan di sini warna fakot rokek wal bahaim wajibatun biqadri kifayah, yaitu menurut kadar kebutuhannya. Amar rokek pada khabarin bil buruk ta'am bagi suatu. Demikian juga seorang budak, maka wajib bagi tuannya, majikannya itu yaitu makan dan sandanan sama sebagaimana anaknya, sama makan dan sandanannya masih tetap yaitu sayyidnya atau majikannya. Demikian juga rokek al-bahaim, yaitu orang binatang-binatang ternak seperti kucing, ya, atau ilmu burung. Makanya ada orang perempuan itu masuk surga atau belum jannah, ada perempuan masuk surga dari kayak mana itu? Ada seperti Abu Hurairah, ada perempuan masuk surga gara-gara apa? Masuk neraka gara-gara mungkin juga. Jadi dia ingin membujuk dari kemana, kain-kain mendaki sampai mati kafar. Wanita itu masuk neraka gara-gara kucing, artinya nggak kasih makan kucing. Makanya bahagia itu juga punya hak. Andaikan memang tidak dilepas, jika sangka kata dari kemana tujuh dan tidak. Itu bagian daripada kewajiban tentang masalah nafkah bagi orang tua kepada anak atau anak kepada orang tuanya.
Di dalam hadis Sahih Bukhari dijelaskan bahwasanya la yajuzu lisayyid taklif raqihi min al-amal illa ma yatiqu wa alaihi fala yajuzu lahu ayatan amal. Bagi seorang bos, seorang majikan, budak tersebut atau pembantu tersebut tidak boleh dituntut melakukan sesuatu yang tidak dimampu, sehingga membebani sesuatu melebihi kapasitas daripada kemampuannya. Oleh karenanya rokik, budak dan bahim itu wajib juga dinafkahi, sebagaimana dijelaskan kullu dzati arba'in min dawabil barri wal bahri. Kemudian kullu hayawanin muhtaramun fayajibu alaihi al-huwa wa sadiyaluhu makruh wa li khabari syahihaini dakhalat imra'atun an-nar fi hurratin habasatha la hiya at'amtaha wa la hiya arsalatha takun qasasil ardi. Perempuan yang masuk neraka gara-gara kucing, dia kucingnya dikurung, tidak dikasih makan sampai makanan atau makan tubuh-tubuh dan makan apa yang ada di tanah, kemudian mati. Gara-gara itu korban tersebut oleh Allah dimasukkan neraka. Ini contoh kecil. Kalau kucing saja tidak dikasih nafkah di itu menyebabkan masuk neraka, apalagi manusia. Itu satu contoh, satu gambaran dalam bentuk apa? Dalam bentuk kewajiban sebagai seorang suami kepada istri, atau orang tua kepada anak, atau anak kepada orang tua, dan juga kepada siapapun yang memang menjadi tanggung jawab kita, bukan orang tua, bukan anak, bukan istri, tapi orang itu tinggal di rumah kita, kayak pembantu. Pembantu itu sama halnya dengan roket. Pembantu maka juga wajib nafkahnya, tanggung jawabnya, kesehatannya, juga pakaiannya itu menjadi tanggung jawab kita. Demikian prolog daripada kewajiban nafkah yang harus kita laksanakan sebagai suami atau sebagai orang tua atau sebagai anak. Monggo kalau ada pertanyaan. Kepada istrinya lahir dan batin. Kalau misalnya salah satu ada raja dan sebagainya itu sudah menghubungkan terkait talak. Misalnya 3 bulan tidak dinafkahi, tetapi itu nafkah dua-duanya salah satu saja. Kok andaikan kita baca di surat nikah itu yang kita pahami apa? Nafkah bayar dan nafkah wajib. Dua-duanya. Kalau memang yang dimaksud di dalam tulisan takrif namanya, dalam buku nikah namanya tulisan takrif. Kalau memang yang dimaksud yang nulis atau yang baca manten lagi itu memang pemahamannya nafkah dohir batin, ya harus nafkah dohir batin. Kalau umpamanya salah satunya ya tidak terjadi talak, umpamanya dohirnya itu orang nafkahi tapi batinnya orang, umpamanya tidak terjadi talak. Ya dulu tidak bisa, untuk cerai tidak bisa, karena masih ada salah satu. Kecuali di dalam tulisan takrif nikah itu nafkah dohir ya. Mungkin khusus nafkah dohir sini maksud dalam kawasan itu. Kalau andai kan kita secara nafkah dohir sudah tidak mampu, sudah otomatis jadi talak.
Tapi kalau yang dimaksud dalam tulisan itu nafkah zahir batin, kok zahir itu sing ra iso nafkahi, maka belum berzina. Karena itu memang aneh, apa? Meragukan. Ini nafkah zahir pada kudu ditakoni anak iki sing nulis sapa. Disuruh belajar. Disuruh baca, berarti karepe sing mojo kan. Karepe sing mojo. Ora mungkin yang macam Itu apa? Manten itu mungkin paham. Aku dewe timbet diumur menjadi kanan itu. Tidak paham aku. Orang tak bodoh itu. Kalau kita sudah oh, aku lebar gitu ya. Sudah itu standar tanah. Orang tak bodoh nanti tidak lagi. Jadi bukan tak orang bodoh. Jadi orang di belakang itu tahu nyaman. Itu tolak tariknya. Jadi tolak tarik itu talak itu ada yang ditarik. Makanya saya bilang itu begini. Kue rancok mengenai kamu. Jadi kue ngeyel tak talak. Itu namanya tarik. Jadi menggantungkan talak kepada istri yang pergi ke rumahnya suami. Orang tua. Tidak boleh kita menggantungkan sesuatu dengan talak pidana. Waktunya ya, makanya ada yang pernah terjadi. Saya dulu waktu tugas di samping pondok itu ada tetangga, istrinya tidak boleh pergi ke rumahnya kakaknya. Entah dia punya masalah dengan kakak ipar mandiri. Tidak boleh. Tapi karena saat itu ada keperluan yang sangat mungkin sangat mendesak. Suaminya padahal sudah bilang, kue yang ngeyel atau orang boleh masuk, kue tak kalah. Bila istrinya mangkana, ya tolak kan. Itu namanya talak malak. Talak yang gantung. Jangan menggantungkan dengan talak. Bahaya, takut istrinya ngeyel. Kalau mau menggantung jangan dengan talak, dengan tali tanpa harus gede. Nah, kalau kayak gitu sudah terjadi talak kan, istrinya pergi ke rumah kakaknya tenang, berarti terjadi talak. Nah, kalau suami itu sudah haram dinikah, haram dinikah, haram dikumpulin. Kecuali suami tidak rujuk, harus ada kalimat rujuk deh. Yowes lah, tak perlu kita rujuk baik, tidak usah talak-talakan. Ya, momennya untuk Dino rujuk, sudah tidak usah nikah, karena masih masa itu. Bisa langsung gas siramu. Tapi kalau sampai habis masa idahnya, maka wajib nikah sebagaimana yang ini terkait dengan nafkah batin. Nafkah batin itu apakah berhubungan batin atau menyenangkan batin istri? Ketika tidak berhubungan tapi menyenangkan batin istri, apakah itu termasuk kebutuhan batinnya? Kemudian ada satu lagi, ketika ucapan seorang suami terkait dengan talak itu kan lebih hati-hati dan tidak boleh untuk guyonan. Nah, ketika tidak sengaja karena kebiasaan guyonan itu terus kemudian rujuk kembali guyonan lagi mengeluarkan kata-kata talak terus rujuk lagi. Dan itu apakah ada batasan maksimal berapa kali misalnya? Talak itu ada dua, ada talak raj'i, ada talak balik. Talak raj'i itu talak yang bertujuh. Satu kali itu boleh rujuk, dua kali boleh rujuk, tiga kali sudah dapat. Tidak perlu tidak terlepas ucapan yang tadi bujekan. Iya, talak itu terjadi gojek ataupun isu. Itu beda. Sama dengan menikah.
nikah itu guyonan itu dan hijab. Makanya dengan duit tonggo anak wedok, dia anak wedok. Ayo, bimbel itu kan jadi wali, makanya. Nampai anak wedok, nampai orang wedok. Gue butuh belajar hijab ke anakmu sih. Kemudian anakmu hijab malah belajar latihan. Pak anak itu ngomong, angkah buka, ya wis aku nikahkan anakku dengan kamu, namanya Muhammad namanya. Dengan kamu, dengan mas kawin 1.000 kota, ya wis tak terima nikah. Nikah itu nang mas kawin, tadi nanti. Saksinya itu. Ya, ada maksudnya ada saksi mas. Artinya angkat sebagaimana normal, tapi asli boleh kan? Tidak boleh. Latihan tidak boleh. Pokoknya bangsanya talak, bangsanya hijab itu jangan dibuat mainan, karena itu urusan sakral. Nah, umpamanya talak rojim itu begini. Hari ini nalak istri 1 kali, kemudian habis itu seminggu rujuk, namanya ya. Itu terhitung 1 bulan. Bulan depan nalaknya itu terhitung 2 kali. Habis itu rujuk seminggu. Habis itu bulan ketiga nalaknya lagi itu rujuk. Tidak boleh. Karena nanti dikait tolanan nanti nalaknya. Istri itu tolanan. Istri itu kan lelaki pasti talak ya. Tidak boleh. Istri itu dibikin tolanan, dilarangin terus-terusan tidak boleh. Jadi 3 kali batas. Kalau sudah narak yang ketiga kali tidak boleh rujuk, kumpul tidak boleh. Kalau nanti pengen rujuk harus ada mahalil, ya, mahalil bukan mahalil orang ketiga. Jadi istrinya harus nikah dengan orang lain dulu, itu namanya mahalil. Bukan hanya nikah, harus kumpul. Hijab itu tidak boleh. Harus kumpul sih kita semalam atau kita bisa minimal helmin rebu. Nah itu minim ya. Helm rebu campur itu boleh dulu. Oh tidak boleh. Nikah mut'ah itu tidak ada. Nikah itu tidak boleh dibatasi dengan waktu. Satu contoh, aku nikahkan anakku dengan kamu 1 bulan sudah sah. Nikah itu tidak boleh di waktu-waktu. Bahkan nikahnya mahalil sekalipun. Namanya satu contoh mahalil. Aku nikahkan anakku dengan kamu 1 malam itu sudah sah. Hijab seperti itu sudah sah. Jadi kalau mau jadi mahalil ya rundingannya di luar akad. Dan bujuku nih kalau masih semalam baik bapaknya ya itu boleh. Rundingan kalau bujuknya ojo sino jadi mahalil itu jangan sing beli bujuk. Yang beli bujuk kan video kalau kadang bujuknya kan pasti pekat. Kencang 14 kisisan malah dikejar di suaminya. Jadi ijab dok pergi pekat tidak boleh, harus kumpul. Kita pisah harus kumpul karena kumpulnya itu yang memperbolehkan, bukan ijab. Kumpul semalam atau saja dok tidak apa-apa. Kumpul sekali baru pekat boleh. Tapi baru pekat nunggu 3 bulan lagi masa ijab. Orang seorang sih. Makanya baru kalau urusan talak itu loh. Kalau memang dieman-eman bisa kok, namanya saja kok, jangan, namanya pokoknya minimal istri itu sama suami yang baru itu minimal banget itu helmnya merebu, itu minimal banget. Karena batasnya itu helm. Jadi kalau helm itu sudah masuk, maka umpamanya dengan istri lah ya, sama orang lain, suami istri, helm masuk, sudah wajib keramas, walaupun tidak betul. Sudah wajib karena iltiqa ul khitana ini ketemuan ini 2 alat hitam
itu menyebabkan wajib mandi keramas. Betul kan tadi itu? Pokoknya hebat yang apa istilahnya? Demi-demi dok ya wajib keramas. Demi-demi dok tapi waktu ya berbahaya wajib keramas. Ini yang dibahas tidak betul. Kumpul dengan istri tidak betul, tapi kalau harus masuk sudah wajib keramas, walaupun tidak boleh. Maka ini masuk daripada min muqtadiyati muslim, masuk daripada hal-hal yang mewajibkan keramas, diantaranya iltiqa Allah ketemu dua anak kita, ya. Kategori ketemu itu yaitu masuk kumpul. Nafkah batin tadi, nafkah batin itu ya kumpul, bukan nyenengin. Karena kalau nyenengin hati orang tuanya bisa. Kalau cuma nyenengin hati ini orang tuanya bisa, ya orang lain juga bisa. Yang dimaksud ini nafkah batin memang psikologis, secara biologis, bukan nyenengin hati, bukan. Karena ini sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh suami. Nafkah itu hanya bisa dilakukan oleh suami. Kalau nyeneng ke hati, ngomongnya ya iso. Konjolnya ya iso. Kalau cuma nyeneng ke hati itu bahasa ini goreng nggak bisa. Tapi ini nafkah batin itu yang dimaksud adalah kebutuhan psikologis. Begitu. Ini dari yang saya sampaikan tadi, baik talak maupun akad nikah itu tidak boleh untuk permainan. Nah, ini yang pertama, kadang mohon maaf untuk sinetron itu ya, kadang suami istri bintang semuanya. Nah, ini kan kadang terjadi seperti itu. Ini hukumnya bagaimana? Yang kedua, dengan adanya suami meninggalkan beberapa tahun tidak menafkahi baik lahir maupun batin, setelah tua itu dia kembali. Nah, ini status perkawinannya gimana? Yang pertama, artis. Jadi syarat kita ini nikah wilayah sudah diwali dosa kita itu. Nikah itu tidak sah kecuali pertama diwaliin, ada wali. Dosa kita ambil juga ada dua saksi. Kemudian itu syarat rukun daripada nikah itu diantaranya satu, ada calon suami, ada wali, ada mas kawin. Mas kawin, suami, dua saksi, itu rukun daripada nikah. Jadi kok andaikan di sinetron itu tidak mungkin komplit. Itu yang biasanya jadi wali bukan Pak Dewi, foto pemain sinetron. Jadi tidak terjadi. Beda jalur. Biasanya kan foto artis sih, itu jadi bapak. Itu yang etok-etok bukan dijoki, tapi etok-etok jadi bapak. Jadi kalau mengambilkan dasar. Salahnya itu kadang kalau salah kan tidak usah pakai lari dan lain-lain. Kotalan. Kadang kan ada misalnya suami istri main film, kemudian jatuh talak. Talak itu gak. Nah, itu beda. Itu pokoknya suami istri kemudian berperan talak. Itu tidak terjadi. Karena itu bukan kalimat yang diucapkan oleh suami, tapi itu membaca tulisan. Jadi beda. Itu kan membaca teks. Itu kan skenario perfilman. Jadi sudah ada seperti umpamanya ada baca tulisan di tembok, kue tak tolak kurang jadi yang berbunyi. Tapi muncul tulisan itu tidak dijelaskan. Sama dengan syahadat kalau di artis kan banyak ya baca syahadat. Ya tidak bisa
sampai nggak bisa nggak bisa dikatakan muslim kan mau syahadat. Nah, itu mau keko bukan bersyahadat. Jadi bukan yang kedua tadi apa itu? Yang suami tidak menafkahi hampir 20 tahun, setelah itu sudah tua kembali gitu. Ini status perkawinannya gimana? Yang perempuan kira-kira gimana? Ada mengajukan cerai nggak? Tidak. Di saudara regulasi Oke. itu kalau memang belum itu perginya gimana? Perginya baik-baik apa semua? Ya pokoknya pergi ya. Karena ada kaitan begini, kalau perginya itu karena parbu, kemudian menjatuhkan talak terus pergi. Nah, itu harus ditahan dulu. Karena sudah di luar itu harus ditahan. Tapi kalau perginya tidak ada apa-apa, memang hanya nyambut gaya. Kemudian di sana asal-asal kayak somulit, tidak ada hubungan komunikasi apa-apa, tidak ada sambung dan yang lain. Maka sebenarnya dalam konteks itu tidak ada niat untuk mentalak, maka tidak wajib nikah, kembali langsung boleh. Tetapi memang tetap dianjurkan untuk ijazah. Kalau sudah melebihi iddah, tetap dianjurkan ijazah. Nah itu gambaran. Dia kembali kepada kedua belah pihak, suami istri. Kalau memang suami istrinya tetap menerima, ya monggo ijazah. Kalau memang yang satu tok si motor, yang lain tidak bisa, tidak menerima, perempuannya tidak terima, ya udah tidak ada. Dan itu masuk dalam bulu ini. Kamu apa bedanya? Orang tahu nafkah ya, makanya begitu ya. Jadi perempuan itu punya hak untuk menolak. Makanya kelebihannya perempuan di situ. Kelebihan laki-laki itu memilih, kelebihan perempuan menolak. Aku jadi oleh suami, tapi berhak menolak. Dari dalam diri. saya mulai langsung Kalau TKW kita sana kita. Kalau kemudian ke wadid, mau wadid sih.